So guys, welcome back to Up to Date IDN Channel. Nama gue Greg. Jadi 2 minggu yang lalu gue nggak sengaja baca berita kalau di Kamboja baru aja resmi Y50. Nggak lama kemudian masuk di Indonesia juga. Gokil. Terus di Y19 kemarin gue udah bilang ini seri Y yang paling beda. Dan ini lebih beda lagi dong. Penasaran? So make sure kalian nonton sampai habis. Dan buat yang baru pertama kali mampir di channel ini, selamat datang. Kalau suka dengan videonya, boleh bantu like dan subscribe sekaligus nyalain notifikasinya juga. Dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Untuk pertama kalinya di seri Y, bahasa desain layarnya mengadopsi dari seri V dan Z, yang artinya bagus, Vivo sama fokusnya juga dengan seri-seri lainnya. Dan gue suka. Kenapa? Karena ada dua alasan. Pertama, desain punch hole atau Ultra O screen itu kan biasa kita temuin di HP-HP flagship, dan nantinya akan menjadi tren tahun ini yang artinya juga bagus. Karena orang akan cepat beradaptasi melalui adanya punch hole ini. Karena sebenarnya punch hole juga nggak ngeganggu kok. Kedua, bisa menambah screen to body ratio sampai 90,77% di ukuran layar 6,53 inch. Bagus, bezel bawah, kiri atasnya bisa tipis juga, jadi kekinian. Lanjut untuk ketajaman layarnya, semakin diimprove juga, sekarang menjadi Full HD Plus yang tajam dan gua nggak ada komplain. Berkat tipe layarnya udah pakai IPS LCD juga, jadi warna yang diberikan udah bagus. Terakhir, ketahanan layarnya udah pakai Scotch Sensation 3D Glass plus dapat free screen protector bawaan. Bahan material di HP ini menggunakan 3D Glass look, jadi polikarbonat yang finishing desainnya dibuat kayak kaca asli. Dan ngomongin soal desain, HP ini tersedia dua warna, ada Starry Black dan Iris Blue. Asli warna yang Iris Blue tuh keren banget, ini eye-catching karena ada warna gradasi dari warna ungu, biru, dan campur perak yang ada patternnya juga dari kamera. Itu kayak ada kilauan yang kelihatan beda aja dan pastinya eye-catching. Sampai-sampai gue males kalau misalkan HP ini harus dipakein casing yang nggak transparan. Jadi kalaupun mau dipakein casing ya harus transparan biar HP ini tuh kelihatan kerennya. Karena elegan juga sih. Lanjut untuk feelsnya, menurut gue HP ini udah solid dan enak untuk digrip lama-lama. Karena pinggir kiri kanannya udah dibuat 3D curve juga. Walaupun memang HP ini tuh rada tebal, tapi beratnya tuh nggak berat amat, yaitu cuma 198 gram. Karena baterainya tuh pakai 5000 mAh. Dan chipset di HP ini sekarang menggunakan Snapdragon 665 Artificial Intelligence Engine dengan sistem fabrikasinya 11 nanometer. Yang kalau gue ngetesin pakai Antutu bisa hit di angka 178 ribuan. Itu jelas masih bisa diandalkan banget performance-nya. Gue udah ngetesin pakai game PUBG, bisa dapat settingan graphic balance dengan opsi frame rate tertinggi itu ada di high yang udah oke banget playable karena konsistensi FPS bagus, frame drop signifikan jarang banget gue rasain, delay touch tidak ada, multitouch isu tidak ada, dan yang pasti gyroskopnya juga masih oke walaupun ada delaynya dikit. Tapi ya tadi masih oke lah, nyaman. Dan game kedua yang gue tesin adalah pakai Game Pass 2020. Wah, itu jelas bisa berjalan dengan baik dan konsistensi FPS pun juga baik. Pokoknya gue nggak ada issue. Oh ya, fitur Ultra Game Mode dan Vivo Multi Turbo juga tersedia yang bisa memaksimalkan performance gaming di HP kalian. Plus, kalau misalkan kalian main game PUBG, ada fitur seru. Kalian bisa nikmatin fitur game countdown dan bisa rubah suara yang ada 6 pilihan suara. Dan lagi-lagi Vivo tidak lupa untuk mengupgrade RAM dan ROM-nya yang tidak tanggung-tanggung. Jadi walaupun HP ini cuma tersedia satu varian, tapi RAM-nya udah pakai 8 GB dengan teknologinya pakai LPDDR4X dan internal memorinya pakai 128 GB yang udah pakai UFS 2.0. Jadi jelas aplikasi yang running di background bisa banyak dan itu gua nggak usah ngeload sering-sering karena RAM-nya gede. Buka tutup aplikasi bisa berjalan dengan baik, pokoknya gua nggak ada komplain lah ya. Ini HP kedua dari Vivo Indonesia yang pas pertama kali keluar, softwarenya udah run di Android 10, tentunya dengan tampilan antarmuka pakai Vantage OS X terbaru juga. Men, gue harus bilang Vantage OS X kali ini jujur bikin nyaman dan betah. Karena ada beberapa penambahan fitur yang major dan minor dan itu berasa banget. Majornya apa? Sekarang tersedia pilihan app drawer yang gue suka banget, nyari aplikasi lebih gampang. Terus kedua, kontrol panel itu nggak narik dari bawah lagi, tetapi sekarang udah dinyatuin sama notification center yang bikin handy banget. Narik notifikasi, sekarang kalian bisa langsung quick launch app yang mantep banget, gue suka banget. Akhirnya, untuk minornya, kalian bisa atur icon shape atau bentuk iconnya itu sekarang sesuai selera.
Terus ada quick access app yang misalkan kalian mau akses app tersebut dengan cepat dari pindah aplikasi lebih handy itu bisa banget. Kalian bisa atur aplikasi apa aja yang pengen di quick access. Contohnya di sini gua ada Instagram, kamera, WhatsApp, itu aplikasi yang paling sering banget gua gunain. Jadi harus bisa diakses secara cepat. Dan terakhir ada fitur ambient display. Kamera belakang di HP ini menggunakan AI quad kamera dengan setupnya 13 megapiksel main kamera, 8 megapiksel super wide angle kamera, 2 megapiksel super makro, dan terakhir 2 megapiksel super bokeh. Untuk hasil fotonya gimana di daylight? Menurut gua hasil fotonya juga udah bagus. Konsistensi detail dapet, warna udah nyaris banget natural atau sesuai yang gue lihat. Pokoknya overall gue nggak ada komplain. Sampai ke lensa super wide angle-nya juga udah bagus. Detail dan dynamic range-nya asli ngangkat banget di lensa ultrawide-nya. Dan distorsi nggak gitu berasa karena bukannya atau tangkapannya nggak lebih dari 120 derajat. Gue suka. Sekarang gimana untuk low light? Menurut gue juga hasil foto di kondisi low light udah bagus. Detail masih berasa, warna masih kelihatan natural, dan ada satu penambahan fitur yang pertama kalinya hadir di seri Y, yaitu Super Night Camera, yang bener-bener detail bisa ngangkat, warna bisa ngangkat. Kalau misalkan kalian foto di kondisi gelap sekalipun, kontrasnya itu bisa ngangkat, jadi objek bisa kelihatan. Ya, objek yang kalian foto bisa kelihatan. Dan ini gue seneng banget, makin kesini kamera daylight dan low lightnya makin mantep dan ke-improve lah. Lanjut, untuk kamera depan di HP ini membawa 16 megapiksel AI selfie kamera yang hasil fotonya menurut gue juga udah bagus. Karena skin tone udah mendekati nyaris kayak kelihatan natural, nggak terlalu pucat, detail masih dapet, bokeh rapi, dan yang pasti super night mode-nya juga bisa jalan di kamera depannya. Nice, walaupun memang kalau dibandingin sama kalian foto kondisi low light pakai flashlightnya itu bisa lebih ngangkat, tapi at least setidaknya dengan hadirnya super night mode, misalkan kalian sayang baterai untuk nyalain flashlight, ya ini ya ada fiturnya. Ini adalah HP kedua dari Vivo Indonesia yang perekaman video kamera belakang di primary lens-nya support IIS atau ada stabilisasi, yang hasil videonya benar-benar stabil. Makanya fitur ini dinamain Ultra Stable Video. Jadi nggak gimmick lah seperti yang bisa kalian lihat ini sekarang. So guys, ini dia contoh perekaman menggunakan Vivo Y50. Coba kalian komen gimana kestabilan dan kualitas audionya ya. By the way, ini gue keluar karena buat belanja kebutuhan. Jadi kalau bisa kalian stay di rumah aja kalau nggak penting-penting amat. Seperti yang tadi udah gue mention di bagian body dan design, kalau kapasitas baterai di HP ini menggunakan 5000 mAh yang jumbo banget. Setelah gua ngetes untuk abisin baterai dari 100 sampai 5%, bisa dapat screen on time 12 jam 25 menit yang awet, padahal udah gue pakai intens. Contohnya, kayak main PUBG 3 jam 43 menit menggunakan mobile data, terus scrolling Instagram 4 jam 7 menit pakai mobile data, terus nonton YouTube 4 jam 34 menit menggunakan wifi. Kalau kalian ada yang nanya, bang kenapa nggak sekalian pakai mobile data? Jawabannya sayang kuota. Kalau kuota subuh sih nggak masalah. Tapi setelah gua bongkar dusnya, ternyata dapat kartu perdana IM3 Ooredoo yang kalau misalkan kalian aktivasi pakai IM3 ini bisa dapat kuota 36 GB yang bisa bikin kalian updated from home. Gokil. Gue taunya belakangan lagi setelah gue ngetes. Lanjut. Intinya baterai di HP ini tuh udah awet dan nggak usah sering single charge lagi. Sekarang gimana untuk keamanannya? Well, tersedia sensor sidik jari yang posisinya itu ada di bagian atas tengah HP ini yang gampang banget dijangkau. Performanya sendiri menurut gue udah cepet dan akurat. Sedangkan face access-nya juga udah cepet kok. Bahkan kalian bisa custom animasinya yang tersedia di Dynamic Effects. Itu banyak banget efeknya yang bisa kalian pilih sesuai preferensi juga pastinya. Oh ya, ada satu fitur yang gue suka juga, yaitu swipe fingerprint for notification. Jadi iya, swipe aja sidik jari untuk lihat notifikasi. Jadi nggak usah ribet-ribet lagi, tarik dari atas ke bawah lagi. Speaker di HP ini masih menggunakan single bottom firing speaker yang overall kualitas speakernya udah bagus. Bassnya berasa, suaranya kenceng walaupun menurut gua masih sedikit mendem. Tapi kalau dirasa kurang immerse, tenang, tinggal colokin aja earphone atau headset kabel kalian. Karena HP ini masih tersedia jack 3.5 juga. Tapi buat kalian dapet gambaran gimana kualitas suaranya, make sure kalian pasang earphone atau headset supaya bisa mendengarkannya. Berikut live test di 100% ya.
Gimana? HP ini tentunya masih membawa triple slot tray untuk expansionnya. Yes, kalian bisa taruh dual nomor atau dual SIM yang support 4G LTE plus VoLTE kalau providernya support ya. Dan bisa nambahin ekstra memori sampai 256GB kalau dirasa internal memori 128GB kurang cukup. Intinya kalian bebas upgrade tanpa harus korbanin slot manapun. Ini nice sih. So guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang ada di Vivo Y50. Dan sekarang gue mesti kasih tahu juga apa yang menjadi kekurangannya. Karena setiap smartphone tidak ada yang sempurna, langsung aja kekurangan pertama. Perekaman video kamera belakang primary lens HP ini tuh udah stabil banget seperti yang gue bilang tadi. Tapi sayang, untuk di lensa ultrawide dan kamera depannya belum tersedia stabilisasi apapun dan AIS. Jadi hasil video masih shaky. Gue berharap semoga fitur ini bisa dibawa lewat next software update atau bisa tersedia di next generasi HP ini ya. Untuk pengisian daya ulangnya, sayang banget belum support teknologi dual engine fast charging andalannya Vivo. Masih support di 10 watt aja max outputnya. Jadi untuk ke-charge HP ini memang takes time banget. Walaupun memang seperti yang gue bilang tadi, HP ini tuh udah awet, jadi nggak usah sering-sering nge-charge. Dan bahkan untuk pertama kalinya di seri Y, port chargernya udah pakai Type-C yang bisa colok bolak-balik plus kekinian juga. Jadi gue berharap semoga di next generasi selanjutnya udah support Type-C dan support dual engine fast charging. Atau mungkin bisa lebih cepat, itu lebih baik. Gue seneng banget ketika Vantage OS X ini user interface-nya sekarang bisa bikin lebih nyaman. Tapi gue ada masukan untuk user experience-nya biar bisa makin bikin betah lagi. Yaitu sesimpel dari animasi yang dibikin smooth dan fluent aja. Karena jujur aja, Vantage OS X yang sekarang gue pakai itu animasi dari sesimpel app drawer dan tarik notifikasi masih snappy aja. Ya intinya sih memang animasinya diperlancar dan ada efek bouncing aja biar lebih keren. So guys, itu dia video review Y50 dari kita. Intinya ini adalah seri Y yang paling beda lagi. Beda desain, beda chipset, beda kamera, beda port yang udah pakai Type-C, video lebih stabil. Pokoknya ini lebih beda deh. By the way, HP ini dibanderol seharga Rp3.699.000. Yang mau beli HP ini bisa langsung mampir link di deskripsi ataupun bisa kontak vivo.com karena mereka menyediakan layanan antar ke rumah supaya kalian nggak kemana-mana. Ya, kalau bisa sebisa mungkin yang nggak harus banget keluar, stay aja di rumah demi mencegah virus ini untuk menyebar lebih lanjut. Intinya, stay di rumah aja sebisa mungkin. Tapi buat kalian yang kurir, ojol, ataupun yang memang harus kerja di lapangan, stay safe dan semangat terus ya. So, thank you for watching. Jangan lupa like video ini sekaligus subscribe, terus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.